Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa di dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita masuk ke renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang memberkati dan mengasihi kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu bagi kehidupan kami yang melimpah masih kami rasakan hingga saat ini. Bapa, kami akan memulai renungan kami. Tuhan, kiranya hadir penuhi hati dan pikiran kami. Kuasai kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti tentang firman Tuhan hari ini dan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu perenungan kami ke tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Saudaraku, firman Tuhan adalah petunjuk yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai manusia rohani. Firman Tuhan halayaknya seperti vitamin yang memberikan kita kekuatan, pertolongan, serta penghiburan, dan bahkan teguran yang membuat kita berubah dalam hidup ini. Ketika kita merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka firman-Nya akan masuk ke dalam roh kita dan mengoreksi hati kita. Firman Tuhan membersihkan segala kotoran dan kecemaran dalam hidup kita. Ia memiliki kekuatan untuk menghilangkan ketamakan, kesombongan, kebencian, dan segala hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita. Untuk kita dapat mengerti tentang jalan yang ingin Tuhan tunjukkan saudaraku, kita diajarkan untuk membuang segala ketidaksucian dan kejahatan dalam hati kita. Oleh karena itu saudaraku, milikilah roh yang mudah diajar dan gampang dididik. Roh yang mudah diajar dan mudah dididik adalah roh yang terbuka untuk menerima kehendak Tuhan. Dan ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun hidup kita, kita akan mengalami berkat yang melimpah. Dan pada akhirnya Tuhan akan mengajarkan kita dan mengarahkan kita ke jalan yang harus kita jalani di hidup ini, supaya kita memperoleh hikmat petunjuk-Nya. Dan sebagai bukti kita sudah ditunjuk dan diarahkan oleh Tuhan, maka setiap langkah hidup kita akan merasakan kehadiran dan pimpinan-Nya selalu. Jadi saudaraku, marilah kita memiliki sikap yang rendah hati, mau menerima didikan firman Tuhan, dan menjadi manusia yang mudah diajar dan dididik oleh-Nya, sehingga di dalam kita melakukan aktivitas kehidupan kita akan menemukan arah kehidupan yang jelas karena ada pimpinan Tuhan. Dan percayalah saudaraku, Dia yang memberikan berkat dan damai bagi jiwa kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita, memampukan kita untuk selalu berserah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa untuk Tuhan ingatkan kami bahwa untuk kami tahu jalan yang ingin Tuhan ajarkan bagi kami, hendaknya kami mau diajar oleh firman Tuhan, sehingga hidup kami hari demi hari boleh berubah. Kami mengerti jalan yang Tuhan kehendaki dan kami bisa memperoleh berkat damai dari Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan Roh Kudus Tuhan senantiasa mengajar dan mengingatkan kami. Bapa, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terus kami bawa ya Tuhan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Negara kami sudah berusia 80 tahun Bapa, tapi belum terjadi pemerataan kesejahteraan di setiap daerah. Kami berdoa ya Tuhan supaya di hari-hari mendatang boleh terjadi perbaikan kesejahteraan ke depannya ya Tuhan. Biarlah rakyat-Mu boleh bekerja dan berpenghasilan kembali. Tuhan, pakai pemerintahan yang telah Tuhan pilih supaya mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya, serta program yang dijalankan dengan baik dan benar, sehingga boleh berdampak bagi rakyat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia ini. Biarlah boleh terus menjadi alat pelayanan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Biarlah gereja Tuhan terus memancarkan kasih Tuhan, sehingga banyak orang merasakan hadirat Tuhan Yesus
dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkati setiap pendeta, pengurus gereja, majelis, serta jemaat, supaya sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga kami. Biarlah Tuhan berkati selalu keluarga kami. Jagai dan lindungi Tuhan, jauhkan dari mara bahaya supaya keluarga kami boleh terus tetap beraktivitas dengan tenang dan aman, dan boleh selalu menyatakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati terus usaha dan pekerjaan kami. Biarlah berkat dari Tuhan atas pekerjaan dan usaha kami boleh mencukupi kebutuhan kami, dan hendaknya kami boleh bijak mengelola berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin dan arahkan kami. Biarlah setiap yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menuntun dan memimpin hidup kita di dalam kita menjalani hari-hari kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.